Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Galeri 1 STB, channel seputar hewan-hewan peliharaan. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang seputar reptilan iguana. Yaitu karena sekarang lagi musim hujan, maka nafsu makan iguana pun juga ikut menurun ya guys, karena terfaktor karena cuaca ya guys, sehingga juga bisa menyebabkan nafsu makan iguana menjadi turun, dan juga akibat jangka panjangnya adalah si iguana bisa sakit, bahkan bisa juga mati guys. Karena ini perawatannya semi outdoor, maka saya taruh di dalam kurungan lovebird seperti ini untuk mempermudah kita memindahkan iguana-iguana kita guys. Karena kalau kita menggunakan kurungan ini, kita bisa memindahkannya ke dalam rumah, keluar rumah, ataupun saat menjemur untuk mempermudah kita guys. Jadi cara yang saya gunakan untuk menambah nafsu makan iguana agar tidak gampang sakit, yaitu karena saya menggunakan metode semi outdoor ya, saya menggunakan kurungan lovebird dan rutin menjemurnya guys. Rutin menjemur ini adalah kunci utama dalam kesehatan iguana guys, terutama dalam pencernaan pakan maupun menambah nafsu makannya guys. Ketika kita lihat seperti ini iguana yang sedang berjemur, maka nampak corak-corak hitam yang di kulit iguana itu pun mulai keluar guys. Dan kebetulan ini adalah iguana baby yang lagi shedding, juga saya jemur. Nantinya juga saya semproti air, saya mandikan dengan metode semprot untuk lebih menyehatkan iguana kita guys, agar juga bisa minum sekaligus mandi. Karena saya tidak memakai lampu UVB, maka cara menjemur adalah cara yang utama untuk saya lakukan guys. Sambil dijemur kita mandikan, kita semprot saja seperti ini. Fungsinya ya untuk menyegarkan badan iguana, sekaligus memberi minum ya guys kepada iguana kita. Karena iguana itu susah untuk meminum di tempat yang biasa kita sediakan guys, misalnya seperti water dish yang kita taruh dalam kurungan, itu cenderung didiamkan saja guys, bahkan kadang tumpah guys, tidak sempat diminum. Karena iguana susah ya guys untuk, atau tidak suka ketika meminum dalam wadah seperti burung maupun hewan-hewan peliharaan lainnya guys. Nah ini ada dua baby iguana dan satu yang juga sudah dewasa ya guys, yang ekornya putus. Ini memang saya pindahkan ke dalam rumah begitu menjelang malam hari ya guys, karena agar tidak kena hujan dan kedinginan guys. Karena suhu ruangan di luar rumah itu ketika malam hari tentunya sangat dingin guys, mengingat pada saat ini Indonesia itu lagi musim hujan, jadi sangat jarang untuk ada sinar matahari. Maka karena jarang itu, saya sempatkan ketika ada matahari pasti dijemur. Kalau baby iguana yang ukuran kecil maksimal 1-30 menit saya jemur, kemudian nanti saya langsung pindahkan ke tempat yang lebih dingin. Berbeda dengan iguana yang sudah dewasa yang ukurannya lebih besar seperti yang red ini, waktu penjemurannya pun juga sedikit berbeda guys, agak lama lah guys. Nah ini cuacanya mumpung lagi panas banget, kita manfaatkan untuk menjemur iguana-iguana kita agar tetap sehat guys. Kita sambil mandikan ya, kalian bisa memandikannya dengan cara disemprot maupun langsung direndam di box kontainer maupun di ember ya guys. Kalau saya lebih suka disemprot kayak gini karena ada kesan seninya guys, ada kesan seni yang tidak bisa dibeli dengan uang tentunya juga bisa menghilangkan rasa stres ya untuk kita. Nah itulah fungsinya kita memiliki hewan-hewan peliharaan guys, sebagai refreshing dan cuci mata untuk kita ketika penat bekerja ataupun penat melakukan aktivitas lainnya di luar rumah. Dan perbedaan ketika iguana dijemur maupun tidak dijemur ya guys,
Itu bisa kita lihat dari warna. Ketika iguana dijemur, rata-rata banyak mengeluarkan corak hitam atau warna hitam pada tubuhnya, sehingga berbeda pada saat iguana berada dalam yang ketika tidak dijemur ya guys. Kalau red yang ini di sini, kalau dijemur menjadi hitam. Nanti coba kita saksikan ketika sudah selesai dijemur, kemudian kita pindahkan ke tempat yang teduh, warnanya pun juga pasti berubah guys. Itulah mungkin ya fungsi dari menjemur sekaligus melakukan sistem tubuh iguana itu melakukan pencernaan, sehingga pakan yang ada dalam tubuhnya bisa tercerna dengan baik ya guys. Ini di sini ketika iguana saya semprot, kemudian yang baby ini menyuluhkan lidahnya, itu tandanya mereka itu sambil minum guys. Tentunya sangat baik sekali melakukan metode penjemuran sekaligus memandikan seperti ini, karena si iguana pun juga biar tidak terlalu panas guys ketika dijemur seperti ini bukan memberontak ya guys, tapi adalah efek ketika saya semprotkan menggunakan air ya guys pada saat dijemur. Kita tunggu saja seperti ini selama beberapa menit, kemudian kita tidak perlu semprot lagi dan tunggu kering, lalu kemudian si iguana langsung siap kita pindahkan ke tempat yang lebih teduh seperti itu guys. Setelah kita mandikan, kita tunggu sampai iguana ini kering, kemudian ketika sudah kering baru kita ambil ya guys. Let's go. Dan ini adalah penampakan ketika si iguana sudah mulai kering ya guys. Nah, itu kulit shading yang tadi mengelupas, kemudian karena terkena air dan dijemur menjadi menggumpal seperti itu guys. Itu sudah siap dicopot atau siap lepas dari tubuhnya. Nah, ini bisa dilihat sudah mulai anteng karena badannya dirasa mulai hangat juga ya guys tentunya ya. Sudah mulai anteng, sudah mulai diam. Ini biasanya habis ini ketika sudah dikasih makan, biasanya nafsu makannya ini langsung lahap guys, langsung lahap seperti tidak pernah makan beberapa hari ya guys. Tentunya ini juga sangat bagus untuk kesehatan iguana kita, dan kita pun juga melihat iguana kita lahap makannya juga ikut senang guys. Nah, itu adalah kelebihan atau nilai bonus ketika memelihara iguana ya guys. Ada kepuasan sendiri ya, tidak cuma iguana sebetulnya, hewan lain pun juga sama seperti itu. Nah, bisa dilihat ketika sudah dipindah ke tempat yang lebih teduh, warnanya itu sudah mulai mencolok kembali guys. Dari yang tadi buluk menjadi lebih cerah seperti ini guys. Ini adalah yang red baby. Tentunya masih ada hijau-hijaunya ya guys di warna badannya. Ini ketika usianya juga mulai dewasa dan size-nya atau ukurannya lebih besar, tentunya warnanya pun juga ikut berubah ya guys, bermutasi menjadi full merah, full red. Kalau yang ini adalah green iguana baby pure. Ini adalah pakan yang akan saya berikan untuk cemilannya. Itu ada pisang dan potongan kangkung ya guys. Ini potongan kangkung kita berikan saja kepada iguana baby, karena iguana baby biasanya saya tidak memberi pisang dulu ya guys, karena kurang besar ukurannya, kan ada penyakit bladder stone ataupun batu ginjal guys, karena pencernaannya tidak bisa bekerja maksimal mungkin ya guys, karena tidak bisa mencerna pisang yang banyak mengandung zat besi. Yang pisang kita kasihkan ke iguana yang dewasa saja, karena tentunya sistem pencernaannya lebih kuat dan karena juga lebih besar ya guys. Ini sangat doyan guys, kita lihat pasti ini langsung dimakan guys, karena sangat lapar ya mungkin ya, karena efek panas. Kemudian kita kasihkan potongan kangkung kepada iguana baby ya.
Ini pagi hari guys, pada pagi hari kita beri potongan kangkung, sorenya kita mix dengan pakan lain berupa misal pepaya ataupun toge, kecambah maupun sayur-sayuran lainnya guys, agar iguana itu tidak bosan. Nah itu guys, bisa dilihat sangat lahap makannya, sangat bergairah ya guys. Ini adalah metode yang sangat berfungsi baik untuk iguana teman-teman yang nafsu makannya turun. Cobalah kita jemur ya, jemur di panas terik matahari sambil kita mandikan. Tunggu 1-30 menit untuk iguana baby dan 30 menit sampai 60 menitnya untuk ukuran iguana dewasa guys, yang sudah cukup besar. Tentunya itu juga memperoleh hasil yang maksimal untuk menambah nafsu makannya. Seperti iguana baby ini, makannya pun juga ikut lebih semangat, lebih lahap. Sebelumnya ini iguananya nafsu makannya juga sempat turun ya guys, karena faktor cuaca juga. Musim hujan wajar lah iguana itu nafsu makannya turun guys. Nah ini adalah iguana baby yang juga proses penggemukan ya guys, juga proses penjinakan, karena biasanya kalau iguana kecil seperti ini masih jumpy lah istilahnya. Jumpy ini seperti gesit ataupun tidak mau dipegang guys. Ya cara untuk mengatasi seperti itu ya sering kita handle atau sering kita pegang, juga berfungsi untuk membangun hubungan kita bersama hewan peliharaan kita guys, agar lebih percaya dan hewannya pun juga ikut menjadi jinak. Nah seperti itu ya guys, sudah dibuktikan dengan metode penjemuran sangat berfungsi baik untuk menambah nafsu makan iguana kita guys. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Klik subscribe, like, dan komen tentunya guys. Tidak perlu ragu untuk memberikan sebuah kritikan dan masukan di kolom komentar. Untuk teman-teman silahkan diisi saja, dan ketika ada perbaikan atau usulan lainnya dalam video berikutnya bisa diperbaiki. Mungkin seperti itu saja video kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman pemelihara reptil lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.